Raja Pedang, Jilid 3, Episode 8, karya Asmaraman S. Hoping Ho. Aduh, berhenti, aku tidak bisa bernapas. Kuibo, berhenti. Beng San berteriak-teriak dengan napas sengal-sengal. Bukan main cepatnya tubuhnya dibawa pergi sampai angin menyesakkan pernapasannya dan tangannya yang terbelit ujung sapu tangan juga amat sakitnya. Tiba-tiba Hek Hua Kuibo berhenti dan begitu melepas sapu tangannya ia menangkap tangan kanan Beng San dan membentak. Kau pernah belajar silat kepada siapa? Aneh sekali, kalau tadi ia bersikap manis dan genit di depan Beng San, kini dia berubah menjadi galak dan suara serta pandang matanya penuh ancaman. Beng San seorang bocah tabah dan bugal, nakal, mana ia kenal takut. Ia mengerahkan tenaga dan berusaha menarik tangannya, akan tetapi tak berhasil, malah cekalan wanita itu makin erat. Aku tak pernah belajar silat, jawab Beng San akhir karena tangannya yang dipegang terasa sakit. Bohong, kalau tidak mengaku akan kupatahkan tanganmu. Ia memijat makin keras sehingga terdengar bunyi kretek pada tangan Beng San. Anak itu meringis kesakitan. Baiknya wanita itu tidak sampai mematahkan tulang-tulang tangannya, akan tetapi tangannya terasa sakit sekali. Anehnya wanita itu nampak terheran-heran dan memandang tajam. Iblis cilik, kalau tak pernah belajar silat, kau tentu sudah mampus. Di tubuhmu ada hawa panas, dari mana kau peroleh? Diam-diam Beng San terheran-heran. Wanita ini aneh sekali, juga kepandaiannya seperti iblis. Mungkin betul-betul kuntilanak, bukan manusia. Kalau manusia, bagaimana agaknya bisa tahu segala? Aku pernah disiksa makan sebuah pil oleh seorang tosu bau bernama Siok Tinchu. Wanita itu melepaskan pegangannya dan dengan terheran-heran ia menatap wajah Beng San, lalu kembali ia memegang tangan yang tadi dicengkeram dan kini tangan itu diperiksanya baik-baik. Aneh, kau dipaksa makan pil oleh Siok Tinchu. Lalu bagaimana? Badanku terasa panas seperti dibakar, selanjutnya aku pingsan dan ketika sadar kembali, aku merasa tubuhku dingin sekali seperti direndam dalam es. Bohong. Hek Hua Kuibo menamparkan dan Beng San terjungkal. Akan tetapi anak itu bangun lagi, membuat Hek Hua Kuibo makin heran. Kenapa anak ini memiliki daya tahan yang begini luar biasa? Kau bilang badanmu panas sampai pingsan, bagaimana setelah sadar menjadi dingin? Kini Beng San marah-merah. Perempuan atau siluman ini keterlaluan sekali. Dengan metenteng dia berdiri dan membentak, kau ini jahat benar. Mau bertanya atau mau tak percaya? Kalau tidak percaya, jangan bertanya. Pukul boleh pukul, mau bunuh boleh bunuh, kenapa membuat capai mulut, tanya-tanya segala, kalau tidak percaya? Hek Hua Kuibo makin terheran dan kagum. Belum pernah ia bertemu dengan seorang bocah seaneh ini, dia sendiri seorang tokoh besar yang sering kali diherani dan dikagumi orang, akan tetapi sekarang ia malah heran dan kagum kepada seorang bocah. Hal ini memang ada sebab-sebabnya. Hek Hua Kuibo adalah seorang tokoh besar yang jarang mau berurusan dengan dunia ramai, apalagi memperdulikan seorang bocah seperti Beng San ini. Hanya saja, ketika tadi ia melihat Beng San ia menyaksikan hawa kemerahan yang terang sekali terbit dari hawa yang kang yang amat kuat dari tubuh bocah ini, maka ia mengerti bahwa anak ini adalah seorang ahli yang kang atau setidaknya di dalam tubuhnya terkandung sesuatu yang mengeluarkan hawa itu. Karena sudah menjadi wataknya tidak suka melihat orang-orang lihai di dunia ini di samping dia sendiri dan muridnya, maka timbul maksud hatinya untuk membunuh Beng San. Maka tadi ia sengaja membawa lari Beng San dengan cepat untuk membunuhnya, karena pegangannya tadi mengandung saluran tenaga mematikan. Alangkah herannya ketika melihat Beng San hanya tersengal-sengal saja dan tidak mati. Lebih-lebih lagi herannya ketika ia meremas tangan Beng San, ada daya tahan yang luar biasa yang mencegah tulang-tulang anak itu remuk. Inilah luar biasa, dia sendiri seorang ahli yang kang, masa tak dapat menguasai hawa di tubuh anak ini. Demikianlah, maka Hek Hua Kuibo jadi ingin sekali mengetahui keadaan Beng San. Di samping ini, ada juga rasa sukanya kepada bocah ini, bocah aneh yang amat pemberani, bahkan yang suara cegahannya sudah membuat ia menurut, yaitu ketika ia hendak membunuh Kuatin Siong dan puterinya. Ada pengaruh yang amat ganjil dalam suara anak ini ketika mencegahnya tadi. Anak baik, mau bunuh kau apa sukarnya? Akan tetapi aku ingin tahu lebih dulu kau ini murid siapa? Aku bukan murid siapa-siapa, jawab Beng San tak acuh. Siapa namamu? Beng San.
Siapa orang tuamu? Orang tuaku. Orang tuaku adalah Huang Ho, Sungai Kuning. Kembali Hek Hua Kuibo melengak. Siapa takkan heran mendengar jawaban aneh ini. Jangan main-main. Di mana kedua orang tuamu? Siapa? Orang tuaku dimakan banjir Huang Ho. Siapa sihnya aku tak tahu. Kuntilanak, mau apa kau main tanya-tanya terus? Pergilah. Makin kagum Hek Hua Kuibo. Ia melihat muka Bengsan kotor sekali sehingga agak sukar baginya untuk melihat cahaya muka anak ini yang agak kehijauan dan agak kemerahan. Kau kotor sekali. Pergilah mencuci muka. Tidak mau. Akan tetapi, kembali ujung sapu tangan panjang di tangan Hek Hua Kuibo bergerak dan tahu-tahu tubuh Bengsan terlempar jauh dan jatuh ke dalam sebuah anak sungai tak jauh dari situ. Bengsan gelagapan dan meronta-ronta. Akan tetapi kemudian dia mendapat kenyataan bahwa air anak sungai itu amat jernih, maka timbul kegembiraannya dan dia malah mandi tanpa membuka pakaian. Dia tidak memperdulikan lagi kepada Hek Hua Kuibo. Tak lama kemudian ia merasa tubuhnya dingin bukan main. Bengsan menjadi ketakutan, khawatir kalau penyakit kedinginan seperti kemarin menyerangnya lagi. Cepat-cepat dia merayap naik dari anak sungai itu. Ternyata Kuibo masih menunggu di situ sambil memandang kepadanya dengan mata tak berkedip. Setelah muka dan tubuh Bengsan bersih dari debu dan kotoran, apalagi akibat dinginnya air membuat hawa Im Kang menyerangnya lagi dan kulit mukanya menjadi kehijauan, Hek Hua Kuibo menjadi bengong. Sama sekali itu bukan tanda bahwa di dalam tubuh anak ini terkandung hawa yang, melainkan sebaliknya, kini penuh hawa Im yang aneh. Bukan main, luar biasa sekali ini. Hek Hua Kuibo tanpa terasa lagi menggaruk-garuk rambut di kepalanya. Bengsan masih mendongkol. Tubuhnya dingin betul dan pakaiannya semua basah kuyup. Semua ini adalah karena perbuatan kuntilanak itu. Maka dia lalu menghampiri dan memaki. Kuntilanak galak, kau pun harus mandi.